Selamat malam saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera, kiranya anugerah damai sejahtera Allah turun atas saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita dipertemukan lagi di dalam ibadah PA, walaupun masih lewat online, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebab itu, saudara-saudara, mari kita siapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan berdoa dan kita memuliakan Tuhan dengan satu pujian, Ku rindu firman-Mu. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh El Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh El Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, Roh El Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari kita berdoa, saudara-saudara, kita mohon kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, mengucap syukur untuk petang malam hari ini. Kami boleh kembali menghampiri hadirat Engkau, mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Tuhan beri bagi kami untuk dapat menghampiri hadirat Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Amat terlebih pada malam ini kami boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan dalam ibadah malam hari ini. Mohon Tuhan berkati kami. Seperti pujian ini kami rindu Tuhan mendengar firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang hidup, yang heran dan yang berkuasa. Firman-Mu yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Karena oleh firman-Mu Tuhan menjadikan alam semesta ini. Sebab itu kami percaya sepatah kata firman-Mu akan menjadi pertolongan bagi kami semua sesuai dengan keperluan kebutuhan kami masing-masing. Tuhan yang tahu keadaan kami, sampai kami datang
sebagaimana kami ada. Sebab itu kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, bukakan akal budi, roh hikmat wahyu dari Engkau, buat kami dapat mengerti, memahami firman Tuhan. Segala puji bagi nama-Mu. Urapi hamba-Mu ini, dan biar roh-Mu yang kudus menuntun kami. Segala puji bagi Tuhan. Segala roh najis, roh kenajisan yang tidak senang dengan terjadinya penyucian oleh kuasa firman, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih, biarlah berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada. Segala puji, syukur bagi Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah mohon doa kami. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara, adapun firman Tuhan yang malam hari ini kita akan sama-sama renungkan, bahkan kita sharingkan bersama untuk kita dapat mengerti, memahami firman Tuhan dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4, kita akan membaca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-19. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada pada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga hal orang-orang Filipi. Pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Berbahagia saudara-saudara yang ikut membaca, mendengarkan, dan dapat memahami, terlebih kita mempraktekkan. Saudara, malam hari ini saya akan menyampaikan satu tema atau satu pokok pembahasan yang sudah sering kita dengar, yaitu dalam ayat 19. Dia katakan demikian.
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, ayat ini memang sering kita baca, tetapi mungkin sering ada terjadi. Apakah itu terjadi apa tidak? Kalau Allah berjanji memenuhi segala keperluan kita, seringkali kita merasa dalam kekurangan. Dalam terjemahan yang lama, ayat ini berkata mencukupkan. Ya. Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dikatakan kata menurut kekayaan dan kemuliaan ini berarti bukan tergantung kepada kita, saudara. Tidak tergantung usaha kita apa, keras apa, tidak. Kita kerja keras apa, tidak. Ya, bukan tergantung itu. Dia tergantung menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nah, kalau kita mengkaji ini, saudaraku, Tuhan itu kan kaya, mulia. Jadi Tuhan akan memberi ukurannya menurut kehendaknya Dia, menurut kerelaannya Tuhan. Nah, kalau di masa-masa ini, saudaraku, kalau kita melihat satu realita, kita berkata Tuhan akan memenuhi atau mencukupkan, pasti agak ada yang timbul. Wah, ini kita kurang dan sebagainya. Teman-teman kita, saudara kita yang kerja di pabrik, dirumahkan, yang bisnis mengalami kelemahan dan sebagainya, yang pengusaha mengalami gangguan dan sebagainya, sehingga dampak daripada COVID-19 ini pernah saya sampaikan, dampaknya itu terutama masalah ekonomi, masalah pekerjaan dan sebagainya. Sehingga dampaknya itu banyak orang yang mengeluh dalam kekurangan. Jadi kalau kita berkata atau firman Tuhan mencari Tuhan mencukupkan, ini menimbulkan pertanyaan. Dalam hal apa Tuhan mencukupkan? Sekali lagi, saudara-saudara, Tuhan mencukupkan sesuai dengan kekayaan kemuliaannya. Tidak ditentukan oleh kondisi kita. Tidak ditentukan oleh usaha atau kekuatan kita. Nah, untuk itu mari kita akan memahami bagaimana pengertian Tuhan memenuhi, Tuhan mencukupkan keperluan kita itu, bagaimana kita mengkondisikan itu. Kalau kita membaca di dalam Filipi 4 ini mulai ayat yang ke-10, Rasul Paul berkata, Tuhan akan mencukupkan, memenuhi segala keperluanmu, itu diungkapkan kepada jemaat kota Filipi. Tapi sebelumnya kalau kita membaca perikop ini, saudara, kita bisa mengerti bahwa Tuhan mencukupkan ada satu kondisi yang kita harus memahami. Yang pertama, saudaraku, saya garis bawahi aja. Yang pertama dalam ayat yang ke-11 tadi mengatakan, aku mengatakan ini bukan karena aku kekurangan. Jadi Paulus mengungkapkan itu tentang pemberian-pemberian orang Filipi, bukan supaya dilakukan kepadanya. Dikatakan ayat yang ke-11 berkata demikian, saya akan baca buat saudara ya. Dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, kalau kita hubungkan ayat ini, saudaraku, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, supaya kita bisa merasa Tuhan mencukupkan, kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, dalam keadaan itu, keadaan kita limpah, ya kita bagaimana harusnya. Sebaliknya waktu dalam kekurangan,
kita bisa menggunakan hal yang ini. Ya, jadi ayat berikutnya saya sampaikan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi ini maksudnya, adaku, kalau Paulus katakan kita dicukupkan bukan berarti terus berkelimpahan terus, makmur, subur. Paulus berkata, aku ada waktunya dalam kekurangan dan juga dalam kelimpahan. Jadi kita itu ada suatu variasi kehidupan itu, saudara. Jangan sampai kita menganggap waktu kita Tuhan izinkan kita mengalami sedikit minus, terus kita, wah mana Tuhan janji katanya mencukupkan. Ya mari kita mau belajar mencukupkan dengan segala keadaan. Saudara ya, puji Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun lapar. Saudara, ini yang harus kita, standar yang harus kita mengerti, bahwa kita belajar mencukupkan. Waktu kelimpahan ya kita bisa mungkin agak bereh-bereh begitu, tapi waktu dalam kekurangan ya kita perlu meminimalisasikan itu ya, apa itu mencukupkan. Nah, yang penting Tuhan memberkati gitu ya, saudara ya, puji Tuhan. Jadi mari kita akan belajar bahwa tidak ada suatu rahasia bagi kita. Kemudian saudara, kemudian yang kedua yaitu mari kita akan belajar berharap kepada Tuhan. Ayat 13, segala perkara cakap ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, jadi kekuatan kita dalam Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, waktu kita keberkatan, kita tidak menjadi sombong, tidak menjadi boros dan sebagainya. Tetapi kalau dalam kekurangan kita tidak menjadi minder, tidak menjadi merasa miskin, ya, Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Kemudian saudaraku, yang ketiga di sini katakan adalah Paulus katakan dalam ayat yang ke-14, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Saudara, kalau Paulus bicara begini, ini kalau dalam perikop ini kan Paulus ingin memperlihatkan bahwa jemaat Filipi itu jemaat yang bisa berpartisipasi, mengambil bagian empati terhadap pelayanan Paulus. Ya, jadi kalau kita baca di sini, Paulus ingin memperlihatkan, kalau bahasa Jawa ngetokake. Ya, ngetokake artinya pemberiannya orang Filipi itu tidak dianggap kecil oleh Paulus. Ya. Dan kalau kita membaca dalam 2 Korintus 8, itu jemaat Filipi bukan jemaat yang berkelebihan, saudara. Bukan jemaat yang diberkati, kaya secara materi, tetapi justru miskin. Bukan hanya miskin, tetapi mengalami pencobaan, penindasan waktu itu. Tetapi dikatakan bahwa jemaat Filipi tetap mau mengambil bagian untuk mendukung pelayanannya Paulus. Sebab itu dikatakan, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kemudian Tuhan mencukupkan, itu Paulus berkata, Allahku semoga mencukupkan, memenuhi segala keperluan. Ini doanya Paulus, doa berkat untuk jemaat Filipi. Nah ini biar ini saudaraku, pokok pembahasan ini saya simpulkan ya saudara ya. Jadi supaya kita merasa dicukupkan Tuhan, maka pertama kita belajar mencukupkan
dengan apa yang ada sesuai keadaan kita. Kemudian kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Yang ketiga, Paulus memperlihatkan bagaimana ada jemaat yang ikut ambil bagian. Saudara, sehingga kecukupan itu terjadi. Memang tidak ujuk-ujuk ada begitu, atau datang turun dari langit, tidak. Ada sarana, ada yang dipakai sebagai pengantara. Paulus merasa dicukupkan karena ada jemaat Filipi yang notabene dalam catatan Filipi adalah jemaat yang lemah, miskin, tetapi mau dipakai Tuhan mengambil bagian. Saudara, untuk ilustrasi firman Tuhan malam ini, saya mengajak saudara untuk membaca di dalam Injil Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6, saudaraku. Di sana saudara pasti ingat, beberapa waktu yang lalu saya sudah sharing kepada jemaat sebagai bahan renungan malam hari dalam ibadah keluarga. Dalam Yohanes 6 itu, ya, terjadi suatu pelipat gandaan 5 roti 2 ikan, ya, yang dimakan oleh 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau kita hitung secara logika atau secara matematika, yang ada waktu itu posisi di atas 10.000, paling tidak 10.000. Karena biasanya orang berkumpul itu laki-laki dan perempuan perbandingannya sama, atau mungkin perempuan lebih banyak. Belum terhitung anak-anak, ya. Apalagi kalau seorang membawa anaknya 2, pasti jumlah lebih banyak. Sehingga yang makan waktu itu bukan cuma 5.000 orang, tetapi mungkin bisa 10-15.000. Nah, saudara tahu dari mana makanan itu, ya? Nah, inilah yang saya ingin sharingkan untuk saudara, untuk ilustrasi atau untuk referensi atau untuk menjelaskan contoh nyata, contoh praktis bahwa Tuhan memenuhi, mencukupi segala keperluanmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Tapi tadi itu ada beberapa faktor. Pertama, belajar mencukupkan diri. Kemudian kita belajar bersandar kepada jalan kekuatan kita. Tetapi juga kita mau ambil bagian seperti jemaat Filipi. Nah, dalam Yohanes pasal 6 ini hal itu saudaraku, ya, diuraikan. Bagaimana Tuhan mencukupkan? Bayangkan itu, kira-kira 15.000 orang dicukupkan. Nah, seringkali kita itu mempunyai suatu persepsi atau mempunyai suatu cara berpikir yang terlalu logis, terlalu rasional, sehingga kita tidak bisa mengalami. Tapi mari saudara, kita akan baca saja. Kita baca mulai ayat yang ke-5, demikian bunyinya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara, ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mempunyai empati kepada jiwa-jiwa yang datang kepadanya. Kalau kita membaca dalam Injil Markus, ada tersurat di sana bahwa
Tuhan tidak sampai hati orang-orang itu pulang dalam perut kosong, nanti pingsan di jalan. Karena dikatakan sudah 3 hari mengikut itu dan rupanya belum makan. Saking mereka antusias mendengar firman pengajaran itu, mereka tidak makan. Nah, Tuhan tahu itu, saudara. Sehingga dikatakan waktu Tuhan melihat orang sebanyak itu, dia beritahu kepada salah satu muridnya namanya Filipus, dari mana kita dapat roti untuk memberi makan orang sebanyak ini? Ya, saudara. Nah, ayat yang ke-6 dikatakan, hal itu dikatakan Tuhan Yesus untuk menguji Filipus. Sebab Tuhan Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Loh, ayat ini penting, saudara perhatikan. Bahwa kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, Tuhan itu tahu. Kondisi kita itu tahu. Tuhan tahu pada waktu itu murid-muridnya tidak punya persediaan roti. Tapi Tuhan ingin melakukan sesuatu, tetapi Tuhan ingin melibatkan. Filipus dilibatkan, diikutsertakan, diajak sharing. Terus bagaimana kita mau memberi makan orang ini? Kamu tahu tidak ada toko roti di sini atau bakery di sini? Wah, Filipus langsung menjawabnya. Rasional. Ya, apa jawab Filipus? Ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong roti. Ini langsung saya akan sampaikan, saudara. Reaksinya Filipus adalah tidak cukup. Walaupun 200 dinar ada dana untuk membeli, tidak cukup. Saudara, ini reaksi yang seringkali juga dalam hidup kita. Seringkali kita itu mengambil kesimpulan tidak cukup. Kalau orang itu orientasinya kepada kebutuhan, keperluan, misalnya, ya, apa keinginan, selalu tidak cukup. Ada uang 200 dinar, wah tidak cukup. Ditambah lagi, wah masih tidak cukup. Ditambah lagi, masih tidak cukup. Saudara, inilah sifat manusia yang terlalu tamak. Ya, sudah mempunyai gaji 10 juta, wah masih belum cukup. Tambah lagi 15 juta, oh belum cukup. Karena keperluannya membengkak. Tadinya hanya untuk makan, minum, pakaian, sekarang fasilitas yang lain. Biasa di ruangan biasa, bikin pasang AC. Kalau pasang AC, oh tidak cukup, tambah lagi. Kepingin punya fasilitas yang lain. Ini seringkali menjadi reaksi kita anak-anak Tuhan juga begitu. Ya. Dalam 1 Timotius dikatakan bahwa kalau kita ada makan, ada pakaian, cukup. Jadi kalau kita merasa cukup, saudara, sebetulnya kita bisa mengaminkan firman Tuhan itu memenuhi, mencukupi keperluan kita. Cuma seringkali kita tidak merasa cukup. Seperti Filipus ini, saudara. Ya, di Filipus ini. Tidak cukup Tuhan kalau kita punya dana 200 untuk membeli roti, walaupun roti tidak cukup. Saudara. Kemudian Filipus sharing sama Andreas. Ya, di situ kemudian saya bacakan, seorang dari muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ini kebalikan dari Filipus. Filipus terlalu besar anggaran, sehingga wah tidak cukup. Kalau kita dapat dana 200 dinar tidak cukup. Karena pikirannya sudah. Sebaliknya, saudara, Andreas mendapatkan donatur dari seorang anak kecil, 5 roti 2 ikan. Tapi Andreas pesimis.
Apa artinya ini? Ya. Apa artinya ini? Memang, saudara, kalau kita lihat secara logika, secara matematika, secara rasional, ini 5 roti, 200 dinar, berapa keranjang roti belum tentu cukup. Ini kok cuma 5 ketul roti dan 2 ikan. Apa artinya? Tidak ada arti apa-apa. Itu seringkali persepsi kita. Itu seringkali cara kita menerima berkat Tuhan. Tetapi tadi dalam Filipi 4 ayat 19, Tuhan akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tadi sudah saya katakan, Tuhan itu memberkati tidak tergantung kekuatan kita, kepandaian kita, atau penghasilan kita besar atau kecil. Tapi dia itu kaya, dia mulia. Dia bisa mengadakan sesuai dengan kemuliaannya. Maka tadi dalam ayat yang ke-6 Tuhan katakan, dia tahu apa yang akan dilakukan. Tetapi dia ingin mengikut sertakan, melibatkan orang-orang di sekitarnya. Nah, saudara, bagaimana sikap saudara? Tadi di depan saya singgung, dengan adanya dampak COVID-19 Corona ini, banyak pegawai, karyawan, dan pengusaha yang merasa penghasilannya susut atau kurang. Apakah sikap ini bisa katakan? Apa artinya? Misalnya saudara sekarang mempunyai penghasilannya 1 juta 1 bulan. Saudara bisa berkata, apa artinya ini? Ya, uang 3 juta 1 bulan belum bisa. Ini kalau 1 juta apa cukup? Seringkali kita berpikir begitu. Secara matematis memang begitu, saudara. Tetapi mari kita mau, tadi Paulus berkata, dalam segala perkara aku tak dapat menanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Saudara, dalam kenyang, dalam lapar, dalam kelimpahan, dalam kekurangan, Paulus berharap sama Tuhan. Nah sekarang saudara-saudara, andai kata saudara mempunyai penghasilan kecil pada waktu zaman corona ini, dalam masa corona ini, dan mendapatkan gaji atau mendapatkan honor kecil sedikit, apa saudara berkata, apa artinya ini? Itu suatu hal yang mungkin juga bisa berkata penghinaan, atau mungkin juga suatu sungutan, saudara. Tetapi saudara lihat, bagaimana sikap Tuhan Yesus? Ya, waktu Tuhan menerima 5 roti 2 ikan itu, dia tidak sinis, saudara. Ya, mari kita baca terus di sini. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikianlah juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara, respon Filipus terhadap tugas yang diberikan, dia berpikir secara materi, secara hitungan keuangan, tidak cukup Tuhan. Ya, sama, andai kata kita akan mengerjakan sesuatu, panitia Natal kah, panitia Paskah kah, atau apa, pikiran kita, wah tidak cukup. Nah, pikiran itu ada pikiran yang negatif. Begitu juga Andreas, ada berkat cuma sedikit, apa artinya ini? Padahal kita mempunyai anggaran yang besar, 200 dinar tidak cukup, ini cuma 5 roti 2 ikan, apa artinya? Saudara-saudara, tetapi coba lihat bagaimana Tuhan Yesus
yang tahu apa yang akan dilakukan. Dia mengambil 5 roti itu. Dia tidak berkata, ya ini buat apa 5 roti? Dia menghargai pengorbanan anak kecil ini. Dia menghargai donatur yang anak kecil ini, saudaraku. Dia terima dengan mengucap syukur. Ya, dia mengambil roti itu, mengucap syukur, dan dibagi-bagikan. Ini loh saudara yang saya katakan tadi, ya, biarlah kita menerima berkat Tuhan itu dengan rasa syukur. Walaupun mungkin saudara penerimaan saudara sekarang sedikit, tidak seperti yang biasanya. Saudara mungkin biasa terima 1 juta, ini cuma terima 600.000. Jangan saudara berkata apa artinya ini. Terima dengan syukur, tetapi serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkuasa dalam segala sesuatu. Paulus katakan tadi, aku cakap menanggung di dalam Dia yang makan. Waktu kelimpahan aku bisa mengerjakan. Waktu kekurangan aku bisa juga karena Tuhan. Saudara, jadi begitu juga dalam kehidupan ini. Terima banyak ya kita gunakan untuk keperluan-keperluan yang tapi sedikit ya kita mencukupkan sesuai dengan kondisi kita. Tuhan pasti campur tangan. Saudara, ini pertama pelajaran. Yang kedua, Tuhan mengucap syukur dan membagi-bagi. Saudara, bayangkan cara 5 roti dibagi dua-dua kan cuma 10. Tetapi yang 10 ini dibagi lagi 2 menjadi 20. Dibagi lagi, bayangkan saudara. Kalau roti itu besarnya kira-kira 20 cm, panjang 10 cm lebar. Dibagi kan 10 kali 10. Dibagi 5 kali 10. Bagi lagi 5 kali 5. Kecil sekali, makin kecil makin dibagi. Ya, tetapi saudara melihat bagaimana Tuhan. Ayat yang ke-6, Tuhan tahu apa yang Dia akan lakukan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya Dia. Sehingga roti itu yang dibagi itu, saudara, saya tidak mengerti bagaimana, tetapi terajaib, sudah dibagi kok tambah besar. Mungkin ini terlalu dibesarkan, tetapi bagaimana bisa terjadi? Ya, dimakan 5.000 orang, bisa masih ada sisa. Ini kalau dihitung secara matematika pasti tidak ketemu. Tidak ketemu, saudara. Tetapi itulah keajaiban Tuhan. Maka Paulus berkata, Tuhanku akan mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Apa yang kita bisa lakukan? Kita mengucap syukur, saudara. Ini rahasia di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah masa COVID-19 ini. Mari kita anak-anak Tuhan, jangan bersungut, jangan mengomel, jangan menggerutu, jangan mengatakan, wah tidak cukup. Ya. Dalam Amsal mengatakan, orang yang cinta uang, dia tidak pernah puas dengan uang. Orang yang cinta kekayaan tidak puas dengan kekayaan. Selalu merasa tidak cukup. Sebaliknya, kalau orang itu terlalu pesimis, Andreas melihat, wah ini apa artinya, ini uang bisa untuk beli apa. Tetapi Tuhan mengajar kita, mari kita menerima. Yang kecil, yang sedikit, kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Dan rela membagi. Ya, membagi. Contohnya anak kecil itu, saudara. Anak kecil itu bayangkan, biasanya anak kecil itu egois. Biasanya egois. Tetapi ini kali kita melihat 5 roti 2 itu mungkin bekalnya dia. Waktu diminta, dipinjam oleh Andreas, diserahkan. Ini seperti Paulus menilai jemaat Filipi tadi. Baik juga perbuatanmu karena engkau ikut memperhatikan kesusahanku. Dalam 2 Korintus pasal 8 dikatakan, dalam kondisi miskin,
kena pencobaan, jemaat Filipi mendesak supaya diikut sertakan di dalam pelayanan. Saudara, ini membagi. Tuhan membagi. Dan anak kecil itu juga dalam membagi. Kemudian saudara, saya ingin membacakan pada ayat yang ke-10, saudara-saudara. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Saya ajak saudara mengarahkan perhatian. Tuhan menyuruh mereka duduk, di tempat itu banyak rumput. Mungkin di lapangan hijau, di padang rumput. Nah, saya sengaja sampaikan kata padang rumput. Dalam Alkitab ada beberapa kata ini, saudara. Dalam Mazmur 23 ayat 1 di sana Raja Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku, dibaringkannya aku di padang yang berumput hijau. Saudara, kemudian dalam Yohanes 10 Tuhan berkata, siapa yang masuk daripadaku, ia akan keluar masuk mendapat keselamatan dan menemukan padang rumput. Jadi kata padang rumput ini mengingatkan kita, Tuhan Yesus ingin menampilkan diri sebagai gembala yang diakui oleh Daud dalam Mazmur 23 itu, Tuhan gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Kalau kita menjadikan Tuhan Yesus gembala kita, kita bisa, aku tidak kekurangan. Aku dibaringkan di padang yang berumput hijau. Nah ini saudaraku, jadi waktu Tuhan menerima 5 roti 2 ikan itu, dia mengucap syukur, dia suruh orang itu untuk duduk di padang rumput, ya, di mana artinya penggembalaan terjadi. Nah Tuhan membuktikan bahwa dia adalah gembala yang baik. Kalau kita mengakui Yesus sebagai gembala, kita tidak akan kekurangan, maka diberkati. Oh puji Tuhan. Jadi kalau kita nyanyikan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, saudara. Dan ini terjadi, saudara. Ya, materinya apa? 5 roti 2 ikan. Apa artinya? Tetapi di tangan gembala yang baik, dia berkuasa untuk melipat gandakan, berkuasa untuk mengadakan. Dan saudara, kita membaca di sini, mereka berkelompok-kelompok, dibagi, dan mereka bisa makan kenyang, tidak comprang-campreng, tidak kekurangan, mereka berkelimpahan. Bahkan masih ada sisa 12 batu. Saudara, puji Tuhan, saya menyampaikan ini sebagai ilustrasi. Artinya untuk menjelaskan Filipi 4 ayat 10-15, saya kasihkan referensi di Yohanes 6 ini. Ini contohnya, prakteknya di sini. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan itu mencukupkan segala keperluan kita. Jadikanlah dia gembala yang baik. Dan gembala yang baik, dombanya juga domba yang baik. Dalam Yohanes 10 itu, domba yang baik itu domba yang mendengarkan suara gembala. Yang mengikuti kemana gembala pergi, di situ dia berada. Dan Tuhan berkata, dia tidak akan kekurangan. Dia akan masuk keluar menemukan padang rumput. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas. Mari kita menjadikan Yesus gembala, tetapi kita juga membuat diri kita domba-domba yang mendengar suara Tuhan, mengenal suara Tuhan. Oh puji Tuhan, saudara.
Saya akan kembali ke Filipi pasal yang keempat tadi, saudaraku ya. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19 yang berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kiranya ayat ini saudaraku menjadi rema dalam kehidupan kita. Pada seluruh jemaat, mungkin saudara-saudara mendapatkan penghasilan yang sangat minim atau kurang di masa ini. Karena adanya pengurangan tenaga, adanya PHK, adanya perusahaan yang mengalami kemerosotan. Jangan kecil hati, saudara. Jangan pandang enteng. Berkat yang saudara terima, serahkan sama Tuhan. Berikan sama Tuhan. Artinya apa? Serahkan supaya Tuhan memberkati. Tapi kita harus belajar mengucap syukur. Dan jangan takut membagi, saudara. Jangan takut membagi. Kita contoh anak kecil itu, dia tidak takut memberikan. Bukan dalam kelimpahannya dia, dalam keperluannya dia. Dia membutuhkan 5 roti itu untuk dia makan hari itu. Tetapi dia memberikan. Ini menggambarkan kerelaan hati untuk kita mengambil bagian di dalam Tuhan. Oh, puji Tuhan, saudara. Firman Tuhan malam hari ini kiranya dapat menghibur saudara, tapi sekaligus memberikan persepsi kepada saudara. Kalau Tuhan memberkati saudara, itu tidak tergantung dengan penghasilan saudara. Tidak tergantung dengan apa macam pekerjaan saudara. Tidak tergantung dengan usaha saudara. Tetapi tergantung dengan kekayaan dan kemuliaannya. Dalam Mazmur 127 dikatakan, sia-sia kamu bangun tidur jauh malam. Bangun tidur pagi-pagi, tidur jauh malam. Karena berkat rezekinya disediakan bagi yang dikasihinya sementara tidur. Wah, ini luar biasa. Saudara, mari kita mau belajar mempercayakan sesuatu kepada Tuhan. Kita bisa berkata terus, segala perkara aku sanggup menanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, dan marilah kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Kita coba untuk menghayati, sekali lagi, belajarlah bersyukur. Betapapun kecil pendapatan saudara, betapapun sedikit berkat saudara, ucapkan syukur, saudara. Nanti Tuhan akan memberkati saudara sekalian. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kita akan tunduk kepala. Kita akan nyanyikan satu pujian. Terima kasih, oh Tuhan. Kita belajar bersyukur untuk berterima kasih atas berkat Tuhan. Terima kasih, oh Tuhanku, buat keselamatan jiwaku. Terima kasih buat cintamu, rahmat heran kaya bagiku. Saudara-saudara, belajar mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala perkara. Baik dalam kelimpahan saudara mengucap syukur, tetapi jangan boros. Belajar hemat. Tuhan berkata jangan dibuang, itu sisa-sisa dikumpulkan. Artinya jangan kita boros. Tetapi waktu sudah menerima sedikit kecil, jangan saya berkata ini apa artinya. Jangan. Saudara-saudara, murid-muridnya Elisa juga pernah berkata, bagaimana kita menghidangkan ini?
Untuk 100 orang hanya berapa ketul roti. Elisa berkata, tidak apa-apa, laksanakan. Ternyata mereka cukup. Saudara, inilah mujizat Tuhan. Cara Tuhan memberkati kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Mari kita sekali lagi memuji Tuhan dan kita akan berdoa. Terima kasih, oh Tuhanku, buat keselamatan jiwaku. Terima kasih buat cintamu, rahmat heran kaya bagiku. Terima kasih, oh Tuhanku, buat keselamatan jiwaku. Terima kasih buat cintamu, rahmat heran kaya bagiku. Ya Tuhan, malam ini kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami pencerahan. Tuhan, di tengah-tengah masa yang sukar dewasa ini, terutama kesukaran masalah ekonomi, masalah pangan, masalah pendapatan, karena dengan munculnya virus corona ini menyebabkan begitu banyak masalah yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami bangkrut, banyak perusahaan mengalami tutup, karyawan-karyawan banyak yang kena PHK, mengalami pengurangan pendapatan dan sebagainya, sehingga terjadi begitu banyak kesukaran. Malam hari ini Tuhan, firman-Mu memberikan kami jawaban banyak. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Bukakan akal budi mereka, untuk belajar mereka berharap kepada Tuhan. Kami bersyukur mengenal Tuhan, Tuhan yang kaya, pencipta langit dan bumi. Dan Engkau berjanji untuk memenuhi, mencukupi keperluan kami, sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Bukan sesuai dengan pekerjaan usaha kami Tuhan, bukan sesuai dengan kemampuan kami, tetapi menurut kekayaan dan kemuliaan daripada Engkau. Tuhan, Engkaulah pencipta langit dan bumi, dan kami percaya Tuhan berkuasa, sanggup melaksanakan apa yang Tuhan firmankan, seperti yang tersurat di dalam Roma pasal 4, bahwa Allah sanggup melaksanakan apa yang Tuhan janjikan. Tuhan, malam hari ini kami beritakan firman-Mu, bahwa Engkau Tuhan yang akan memenuhi, mencukupi keperluan. Tuhan, biar Engkau berkati, kuatkan dan teguhkan firman-Mu ini untuk jemaat Tuhan. Mungkin mereka ada yang mengalami pendapatan kurang, bahkan mungkin mengalami minus di dalam hal-hal ini. Tuhan, ajar mereka untuk bersyukur. Pemikiran-pemikiran Filipus yang selalu merasa tidak cukup, pikiran-pikiran Andreas yang merasa menganggap tidak berarti, Tuhan, Engkau hapuskan. Ajar kami untuk belajar percaya kepada Engkau. Engkau Allah yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan. Engkau menggenapi firman-Mu, Engkau membuat mereka hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan, agar dapat membagi kepada orang lain. Tuhan, terima kasih. Seperti firman-Mu dalam Kisah Rasul 20:35,
diberkati, lebih berbahagia orang memberi daripada menerima. Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Hamba-Mu tidak dapat melanjutkan kami berkata-katanya sampai di sini. Tetapi kami mohon Roh Kudus yang akan mengajar lebih jauh, memberi pemahaman lebih jauh, lebih mengerti jemaat-Mu Tuhan, agar mereka dapat memahami firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, segala puji syukur bagi Tuhan. Engkau yang menyempurnakan pelayanan malam hari ini, dan Tuhan, Engkau meneguhkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Gembala yang baik. Amin. Demikian saudara, selamat malam, Tuhan memberkati saudara sekalian.